Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Peluang untuk Pemenang. Bapak Ibu, selama melayani Tuhan, Rasul Paulus dan Rasul yang lain banyak sekali mengalami tantangan dan persoalan. Mereka ditindas, dianiaya, dihempas ombak dan lain sebagainya. Meski demikian mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak putus asa, bahkan tidak binasa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka punya mental pemenang. Bapak Ibu, mari baca 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Rasul Paulus katakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu, dari pengalaman Rasul Paulus saya belajar, seorang Kristen yang bermental pemenang tidak menganggap tantangan dan persoalan sebagai penghalang, tapi sebagai peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk sukses menjadi orang Kristen yang sejati. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang bermental pemenang tidak menganggap persoalan ataupun tantangan sebagai penghalang, tapi sebagai peluang. Peluang untuk sukses menjadi orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara, seharusnya COVID-19 pandemi yang belum berhenti, PPKM di mana-mana, tidak boleh menghalangi kita untuk sukses menjadi orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu, saya tahu betapa sulitnya kita mencari nafkah hari-hari ini. Untuk makan dan minum sehari-hari, membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Saya tahu betapa sulitnya Bapak Ibu. Apalagi kadang-kadang kita mendengar kabar orang yang terpapar COVID. Belum lagi ketika kita mengalaminya. Ada juga kabar duka akibat korban COVID-19. Terkadang ada kekhawatiran, ada ketakutan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau jadi pendeta yang berkhotbah, mari mengucap syukur, hari-hari ini mengucap syukur. Tapi rekening di gereja aman-aman saja, rekening pribadi aman-aman saja. Kalau vaksin, diam-diam ke jemaat, suntik vaksin yang paling mahal. Kalau berobat, diam-diam ke jemaat, berobat ke luar negeri, lalu khotbah. Jangan khawatir, mengucap syukur. Saya tidak mau jadi pendeta yang seperti itu Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saya tahu dan bisa merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini. Tantangan persoalan yang kita hadapi adalah persoalan dan tantangan yang sama. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah membiarkan tantangan dan persoalan yang terjadi sebagai penghalang untuk saya menjadi Kristen yang sukses. Tidak boleh menjadi penghalang untuk saya menjadi sukses sebagai orang Kristen yang sejati. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Tantangan masalah apapun yang sedang kita hadapi tidak boleh mematahkan semangat kita, mental kita sebagai pemenang. Ini komitmen saya Bapak Ibu. Kita sudah membaca bagaimana Rasul Paulus, mereka dianiaya, mereka dihempas ombak, mereka ditindas. Tapi dia katakan, dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya menjadikan tantangan dan persoalan sebagai peluang untuk sukses sebagai orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara, jika orang-orang yang bekerja di dunia marketplace bisa bermental pemenang, mereka menjadikan tantangan persoalan sebagai peluang untuk sukses sebagai seorang pengusaha, pembisnis, karyawan dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang bekerja di dunia marketplace bisa seperti itu, seharusnya kita orang percaya, kita orang Kristen lebih dari bisa. Kita harus melihat, memandang, menjadikan tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi hari ini sebagai peluang untuk sukses menjadi seorang Kristen yang sejati. Roma 8 ayat 37 sudah mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Biarlah ayat ini bukan sekedar penghiburan buat kita di saat tantangan persoalan terjadi. Biarlah ayat ini Bapak Ibu Saudara benar-benar kita hidupi bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang. Seharusnya kita bermental pemenang. Sama seperti jemaat yang ada di Roma. Ketika mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, diadu dengan singa, dijadikan tontonan tertawaan, disalib terbalik sambil dibakar. Bapak Ibu, mental pemenang tidak menjadikan tantangan persoalan sebagai penghalang, tapi sebagai peluang untuk sukses menjadi orang Kristen yang sejati. Jemaat di Roma sudah membuktikan Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka katakan, kita ini lebih dari orang-orang yang menang, bermental pemenang. Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Hari ini saya memutuskan untuk menganggap setiap tantangan persoalan yang terjadi sebagai peluang untuk sukses menjadi Kristen yang sejati. Saya berdoa dan berharap kepada Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita menghadapi tantangan persoalan, sama seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, sama seperti jemaat mula-mula orang-orang Kristen di Roma, mereka menjadikan tantangan persoalan sebagai peluang untuk sukses menjadi Kristen yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa ukuran utama kesuksesan kekristenan sejati bukanlah miskin jadi kaya, bukanlah sakit jadi sembuh. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, ukuran utama seorang Kristen yang sejati bukanlah dari miskin jadi kaya, dari sakit jadi sembuh. Termasuk seorang pendeta seperti saya, pendeta yang sejati. Ukuran utama kesuksesan seorang pendeta yang sejati bukanlah KKR di ribuan jemaat. Bukanlah berkhotbah di gedung yang mewah yang besar. Bukanlah punya rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya. Ukuran utama kita sebagai seorang Kristen sejati, sebagai pendeta yang sejati, bukanlah hal-hal jasmani dan materi. Bapak Ibu, kalau ini ukuran utamanya, maka tidak perlu menjadi Kristen, tidak perlu kita capek-capek tiap minggu ke gereja dengar khotbah. Jadilah orang yang biasa-biasa saja, tidak mengenal Kristus, tidak percaya kepada firman. Jadilah orang-orang seperti itu. Mereka pun bisa sukses secara jasmani dan materi. Bukan ini ukuran utama seorang Kristen yang sejati. Bukan berarti juga kalau menjadi Kristen berarti susah melarat miskin masuk neraka. Oh tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita menjadi Kristen yang sejati seharusnya susah miskin melarat masuk neraka. Enggak lah. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, pemahaman yang dibengkokkan. Tapi kita harus tahu dan percaya bahwa dasar kebenaran seorang Kristen yang sejati, ukuran utama kesuksesan kita sebagai seorang Kristen yang sejati adalah Kristus menjadi nyata melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ulangi, ukuran utama kesuksesan seorang Kristen yang sejati adalah Kristus menjadi semakin nyata melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, Rasul Paulus dan Rasul lainnya menjadikan tantangan dan persoalan sebagai peluang untuk sukses menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi Kristen yang sejati. Di ayat selanjutnya dia katakan, ayat 10 dan 11, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Oh, terus menerus yang namanya ada tantangan persoalan, terus menerus. Apalagi karena Kristus akan selalu ada. Tapi dia katakan supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Ukuran utama kesuksesan seorang Kristen sejati bukanlah hal-hal materi dan jasmani. Tapi Kristus menjadi semakin nyata melalui kehidupan kita. Kalau kita melihat tantangan persoalan hari ini Bapak Ibu, mari jadikan ini peluang untuk kita sukses menjadi orang Kristen. Dan ukurannya adalah Kristus menjadi semakin nyata melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, seperti yang Rasul Paulus dan Rasul-Rasul lainnya dia katakan, supaya
Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 kali dia ulangi bahwa supaya Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu, seharusnya Kristus menjadi semakin nyata melalui kehidupan kita saat kita sedang mengalami persoalan dan tantangan. Seharusnya melalui persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi, Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya. Udah ditimpa tantangan, udah diperhadapkan masalah, kok karakter nggak berubah-berubah. Masih saja karakter lama. Seharusnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa ini Bapak Ibu? Karakter Kristus. Wajah Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kok masih punya karakter busuk, bulus, harusnya diganti dengan karakter Kristus. Melalui apa? Persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi. Mari jadikan ini sebuah peluang Bapak Ibu untuk kita sukses menjadi Kristen yang sejati. Jangan sebaliknya. Saya menemukan Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen sudah ditimpa masalah, persoalan, diperhadapkan tantangan dan lain sebagainya. Kok karakternya nggak berubah-berubah? Mau kapan Pak berubahnya? Mau kapan Bu? Mau tunggu apa lagi? Mumpung COVID-19. Mumpung masa pandemi belum berakhir, mumpung PPKM, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, perkenankan aku berada di dekatmu. Coba waktu kita dekat dengan Tuhan, karakter mana lagi Tuhan yang harus kuubahkan? Saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus dengan hadiratnya menghampiri kita, masuk dalam hati dan pikiran kita, mengingatkan kita, ini loh, mulut kamu ini loh, yang satu ini nih kalau ngomong pedes banget. Orang dengar sampai sakit telinga, hatinya juga terluka. Coba karakter yang ini kamu ubah deh. Yang mana lagi Tuhan? Roh Kudus ingatkan lagi. Ini loh kamu nih. Orangnya gampang tersinggung kamu ini. Baru dikatain sedikit udah tersinggungan. Baru diomongin sedikit, sakit hati. Ini nih, kamu harus berubah nih. Tuhan, perkenankan aku datang sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, mumpung sedang diperhadapkan tantangan persoalan. Jadikan itu peluang Bapak Ibu Saudara untuk kita sukses menjadi orang Kristen yang sejati. Karakter kita makin hari makin diubahkan Bapak Ibu. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Ini kesempatan, ini peluang bagi kita untuk menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang tidak ada kepura-puraan lagi. Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan 2 orang hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami berdiskusi mengenai Kristen virtual. Kristen yang berpura-pura jadi Kristen, KTP-nya Kristen, ke gereja supaya disebut orang Kristen, pakai kalung salib dan sebagainya. Tapi dalamnya hanya kepura-puraan belaka. Bapak Ibu, dalam diskusi itu saya sampaikan orang seperti ini akan lelah dalam hidupnya. Karena selama di hidupnya dia memainkan drama. Drama itu ada serinya Bapak Ibu. Mau sampai seri berapa tetap akan berakhir juga. Dan Bapak Ibu Saudara harus tahu jangan sampai kita berakhir dengan ending yang tidak menyenangkan. Mumpung ada persoalan tantangan, jadikan ini peluang untuk kita jadi Kristen yang sejati. Tidak ada lagi kepura-puraan di hadapan Bapa di surga. Tidak ada lagi drama-dramaan. Aku begini ya, beginilah aku. Kristen yang sejati, inilah aku. Tidak dibungkus-bungkus lagi. Dalam diskusi itu saya saksikan pengalaman saya sewaktu saya kuliah. Kuliah sih teologi, enggak salah kuliah teologi. Bapak Ibu, anak-anaknya yang terpanggil masukkan ke situ supaya mereka menemukan panggilannya dipertajam. Enggak salah sekolah teologi. Tapi dari pengalaman saya, sekolah teologi diperlengkapi jadi hamba Tuhan, tapi di situ juga ada kepura-puraan dalam diri saya. Bahaya kalau ini diteruskan, tapi saya bersyukur. Tuhan, perkenankan aku. Waktu datang sama Tuhan, Roh Kudus bilang, nak, berubah nak. Jangan jadi hamba Tuhan virtual. Kalau kamu teruskan pengalamanmu di bangku kuliah seperti ini, lulus kuliah jadi seperti apa kamu nak? Bahaya nak, berubah nak. Bapak Ibu enggak cuma menangis, berubah juga. Bertobat itu gak cuma nangis termehek-mehek, tapi ada sikap hati yang hancur. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku sudah jahat di hadapan-Mu.
Aku mau berubah Tuhan. Tidak ada lagi kepura-puraan di hadapan-Mu. Ini aku Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya Kristus menjadi semakin nyata melalui kehidupan kita saat kita sedang menghadapi persoalan dan tantangan. Jadikan ini sebuah peluang Bapak Ibu Saudara, agar manusia lama kita benar-benar berlalu, ditinggalkan, sehingga yang manusia yang baru makin nampak. Sehingga wajah yang lama, ya karakter yang lama benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi melekat dalam diri kita. Tapi benar-benar wajah Kristus, karakter Kristus Bapak Ibu. Saya sadar Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Bahkan predikat-predikat kita di masa lalu akan selalu melekat, apalagi ada orang-orang yang tahu siapa dulu kita. Wah, saya tahu siapa Winter dulu. Predikat itu bisa saja akan selalu melekat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah itu. Tapi kita bisa mengubah premisnya kita. Cara berpikir kita, cara berpikir orang lain melihat kita hari ini. Hari ini. Winter yang hari ini bukanlah winter yang dulu. Winter yang hari ini adalah winter berwajah Kristus. Kristus semakin nyata melalui kehidupanku. Bapak Ibu, jadikan ini sebuah peluang agar hidup kita semakin lama, semakin dimurnikan. Semakin tulus, semakin benar. Sehingga orang melihat, ini orang Kristus semakin nyata dalam kehidupannya. Wah Bapak Ibu, kalau suami istri kayak gini, itu harmonisnya kayak apa? Kalau orang tua anak seperti ini, itu keluarga bahagianya seperti apa? Saya tidak bisa bayangkan peristiwa manusia di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Mungkin peristiwa itu terjadi hari ini. Wow Bapak Ibu, satu dengan yang lain melihat Kristus semakin nyata dalam kehidupanmu Pak. Iya kamu juga mah, anak-anak juga. Mumpung kita sedang diizinkan mengalami persoalan dan tantangan. Jadikan ini peluang untuk kita sukses menjadi Kristen yang sejati. Ingat Bapak Ibu Saudara, ukuran utama Kristen yang sejati bukanlah hal materi maupun jasmani. Tapi Kristus menjadi semakin nyata melalui kehidupan kita. Apalah artinya segudang kesuksesan secara materi dan jasmani. Kalau Kristus tidak pernah menjadi semakin nyata melalui kehidupannya, Alkitab yang katakan sia-sia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, apalah artinya segudang kesuksesan secara materi dan jasmani. Tapi kalau Kristus tidak semakin nyata melalui kehidupannya, sia-sia semuanya. Alkitab yang mengatakannya. Tepatnya Raja Salomo yang dilimpahi kekayaan, harta benda, hal-hal jasmani dan materi. Dia katakan segala sesuatu sia-sia. Kalau kamu tidak hidup takut akan Tuhan, sia-sia. Kalau kamu tidak memiliki karakter Kristus dalam hidupmu, sia-sia. Kalau Yesus tidak semakin nyata dalam hidupmu, sia-sia. Makanya Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan seperti saya ini punya peluang. Punya peluang besar sekali Bapak Ibu. Untuk hidup tidak benar. Untuk hidup tidak jujur. Aduh amit-amit jangan sampai Bapak Ibu Saudara, saya jadi hamba Tuhan yang sudah diberkati berlimpah, tapi saya melupakan apa yang menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan yang membantu menolong saya. Bagian mereka saya tidak kasih, bagian mereka saya tahan, saya tidak berikan dengan sengaja. Aduh jangan sampai saya jadi hamba Tuhan seperti itu. Amit-amit sambil ketok-ketok. Jangan sampai. Nah, agar saya tidak jadi pendeta yang seperti itu, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sejak hari ini, Kristus harus semakin nyata dalam kehidupan saya. Sejak hari ini, melewati tantangan persoalan yang terjadi, itu adalah peluang bagi saya untuk menjadi Kristen yang sejati. Sukses menjadi Kristen yang sejati. Kristus semakin nyata melalui kehidupan saya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, saya sudah dilimpahi berkat. Semua ada, semua nyaman. Tapi orang tidak bisa melihat Kristus nyata dalam kehidupan saya. Bahaya Bapak Ibu, bahaya sekali. Orang tidak bisa merasakan mengalami ada Kristus melalui kehidupan saya. Bahaya sekali Bapak Ibu. Apalah artinya segudang harta benda yang saya miliki. Seorang bijak pernah berkata Bapak Ibu, kalau kamu kehilangan uangmu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kalau kamu kehilangan kesehatanmu, kamu kehilangan sesuatu.
Saat kamu kehilangan karaktermu, kamu kehilangan segalanya. Saya ulangi, seorang bijak pernah berkata, saat kamu kehilangan uangmu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Saat kamu kehilangan kesehatanmu, kamu kehilangan sesuatu. Saat kamu kehilangan karaktermu, kamu kehilangan segalanya. Bapak Ibu, bersyukur kalau hari ini kita diberkati, dilimpahi kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah oleh Tuhan. Bersyukur. Tapi jangan sampai kita kehilangan Kristus. Seharusnya karakter Kristus melekat dalam diri kita. Ketika Tuhan melihat kita, orang di sekeliling kita melihat kita, wajah Kristus semakin nyata melalui hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara, kita tidak kehilangan apapun. Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya mau sampaikan bahwa peluang hanya layak diberikan untuk pemenang. Orang-orang yang bermental pemenang layak mendapatkan peluang. Setiap Bapak Ibu Saudara saya, kita lebih dari pemenang. Kita bermental pemenang. Ketika kita menghadapi persoalan tantangan, ini bukan penghalang. Ini peluang untuk kita menjadi Kristen yang sejati. Untuk kita sukses menjadi Kristen yang sejati. Mari jadikan COVID-19, pandemi yang belum berhenti, PPKM sebagai peluang bagi kita. Agar hubungan suami istri semakin erat, semakin dekat, semakin baku sayang. Jadikan ini peluang bagi kita untuk mumpung di rumah, banyak waktu di rumah. Hubunganku dengan Tuhan semakin dekat, semakin erat. Baca firman setiap hari, merenungkan, melakukan. Mempraktekkan dari rumah Bapak Ibu. Ini peluang bagi kita. Mumpung PPKM, pandemi dan lain sebagainya. Mari jadikan ini sebuah peluang bagi kita untuk mengubah karakter kita. Yang sudah bertahun-tahun sulit untuk berubah. Ini saatnya kita datang sama Tuhan. Tuhan perkenankan aku. Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan karakter yang satu ini Tuhan sulit sekali berubah. Kok aku masih suka sombongnya Tuhan. Kok aku masih suka benci, simpan dendam. Kok aku pelit ya Tuhan. Tuhan kok aku masih jadi Kristen virtualnya. Ini peluang bagi kita Bapak Ibu. Tuhan ubahkan aku. Aku merendahkan hatimu. Aku mau berubah Tuhan. Ini peluang bagiku untuk menjadi sukses sebagai Kristen yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan tantangan persoalan yang kita hadapi sebagai peluang. Peluang juga untuk semakin merindukan LB3. Jangan lupa yang terakhir ini Bapak Ibu. Saya mendengar beberapa hamba Tuhan, pelayan Tuhan termasuk beberapa jemaat sudah terpapar COVID. Bahkan saya mendengar juga beberapa kenalan yang dekat. Satu persatu dipanggil pulang. Bapak Ibu, kabar-kabar ini ada kalanya membuat kita khawatir dan takut. Tapi jadikan ini sebagai peluang untuk kita semakin merindukan LB3. Kalau satu hari Tuhan panggil kita pulang, biarlah kita kedapatan pada saat kita pulang. Benar-benar hati kita tertuju kepada langit baru, bumi baru. Selama ini kita yang masih duniawi, hedonis, egois, materialistis. Ini peluang bagi kita untuk membalikkan hati kita. Aku rindu di mana engkau berada. Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Amin Bapak Ibu. Ini peluang bagi kita. Kadang hati kita ini udah dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi Bapak Ibu. Jujur saja termasuk saya pendeta. Masih pengen ini, pengen itu, pengen kesini, pengen itu. Mari hati kita, mau apa lagi sih kamu? Udah rindukan langit baru, bumi baru. Aku mau pulang. Tapi sebelum pulang biarlah kedapatan kita bermental pemenang. Melihat setiap tantangan persoalan sebagai peluang untuk menjadi Kristen yang sejati. Sukses menjadi Kristen yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar orang-orang di sekitar kita bisa melihat Kristus semakin nyata melalui kehidupan kita. Inilah ukuran utama seorang Kristen yang sejati. Inilah ukuran utama kesuksesan seorang Kristen yang sejati.